minggu kita, biarpun adik-adik di rumah, tapi Cici percaya adik-adik bisa tetap semangat ya. Ya, sebelum kita mulai puji-pujian kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Cici berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi ini kami bersyukur dapat bersama-sama memulai ibadah sekolah minggu. Sebentar kami mau memuji Engkau. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri ya, biarpun di rumah. Kita mau naikkan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih
hati kita mau siapkan pikiran kita mau naikkan pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Hidup
Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke adik-adik sekalian, setelah kita menyaksikan video tadi tentang cerita 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19 ya. Kita bisa belajar dari cerita tersebut, yaitu ada 3 hal yang mau Kakak sampaikan di sini. Yang pertama adalah ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita punya kerinduan untuk Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, kita bisa minta kepada Tuhan melalui doa kita. Ya adik-adik, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan memberkati kita. Ya seperti 10 orang kusta tadi, mereka meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus ya. Nah kita tahu semua adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita, yang berkuasa bagi kita, dan Dia mampu melakukan segala sesuatu untuk menolong kita semua. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bersama-sama, meminta sesuatu kepada Tuhan untuk Tuhan Yesus memberkati kita. Apapun yang menjadi persoalan kalian, apapun yang menjadi keinginan kalian, sampaikan itu melalui doa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan Yesus ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, adik-adik semua, setelah kita berdoa kepada Tuhan, maka kita harus juga taat perintah Tuhan ya. Seperti orang kusta tadi, yang 10 orang kusta itu, mereka ketika meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan Yesus bilang bahwa pergilah kepada imam-imam ya. Mereka pergi semua kepada imam-imam ya. Mereka tidak banyak bicara, mereka tidak banyak berpikir lagi, tapi mereka langsung taat perintah Tuhan ya. Mereka pergi kepada imam-imam dan di pertengahan perjalanan mereka disembuhkan oleh Tuhan ya. Oleh sebab itu kita juga harus taat perintah Tuhan. Lalu yang ketiga adik-adik semua, setelah kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesembuhan seperti 10 orang kusta tadi, jangan lupa adik-adik semua, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang memberkati kita ya. Jadi kita juga bukan hanya sekedar
ketika kita sudah menerima berkat, lalu kita lupa kepada Tuhan yang memberi berkat itu, tetapi kita harus memuji-muji nama Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan, dan mengucap syukur bukan saja pada saat kita diberkati ya adik-adik semua, tetapi setiap hari kita harus mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberikan berkat-berkatnya kepada kita bukan hanya 1 atau 2 kali adik-adik, tetapi setiap hari Tuhan memberikan berkat kepada kita dan Dia selalu baik dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan adik-adik semua ya. Coba diulangi, ada 3 hal tadi yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah ya, kita harus berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Lalu yang kedua, kita harus taat perintah Tuhan. Ya adik-adik, kita harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu yang ketiga, jangan lupa kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya, mengucap syukur akan setiap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Oke, puji nama Tuhan adik-adik semua. 1 ayat hafalan buat kita semua hari ini ya, diambil dari kitab Mazmur pasal 44 ayat yang ke-9 ya. Kitab Mazmur pasal 44 ayat yang ke-9 ya, bunyinya begini ya. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Ya, nanti adik-adik ingat-ingat lagi, dihafalin ayatnya ini supaya masuk di dalam hati dan pikiran kita. Setiap hari kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan adik-adik semua. Mari kita berdoa saat ini untuk menutup ibadah kita, mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami sudah Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, dan kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan tolong kami semua, biarlah walaupun kami masih di rumah, tapi kami mau terus berhubungan dengan Tuhan, kami mau terus dekat dengan Tuhan, dan biarlah kami belajar untuk bisa Tuhan berdoa setiap hari kepada Tuhan, mengingat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami semua melalui doa-doa kami ya Bapa. Dan kami mau terus Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang taat, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami mau terus Tuhan juga mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang baik buat kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik semua. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.